Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to this learning video. I'm Hilwa Daskia with NPM 22411-090. In this session, we will discuss a crucial topic in digital business management, titled Key Issue in the Digital Marketing in the Digital Environment. Let's explore the challenge and opportunity present in today's digital landscape. Okay, pembahasan kali ini kita ambil dari referensi dari buku Digital Business and E-commerce Management, buku milik Dave Savey yang warnanya oranye ini. Nah, di dalam key issue in the digital environment ini, atau yang biasa kita sebut isu-isu utama dalam lingkungan digital, di sini ada lingkungan mikro dan juga lingkungan makro. Nah, kalau lingkungan mikro itu merupakan faktor internal yang secara langsung mempengaruhi organisasi. Kenapa lingkungan mikro ini langsung mempengaruhi organisasi? Karena lingkungan mikro ini merupakan lingkungan kecil, yaitu lingkungan yang ada di dalam organisasi kita. Sehingga lingkungan mikro ini bisa langsung mempengaruhi organisasi kita. Misalnya tuh apa aja sih lingkungan mikro? Nah, contoh dari lingkungan mikro yang langsung mempengaruhi organisasi kita itu yaitu misalnya seperti pemasok, kemudian pesaing, kemudian perantara dan juga customer ataupun pelanggan. Nah, kemudian di sini ada lingkungan makro. Nah, kalau lingkungan makro ini merupakan elemen-elemen di luar organisasi yang secara tidak langsung mempengaruhi operasi. Kenapa kalau misalnya makro itu tidak secara langsung mempengaruhi organisasi? Karena lingkungan makro ini merupakan lingkungan yang besar, yaitu di luar organisasi kita, tidak ada di dalam lingkup organisasi kita. Kan organisasi kita ini kecil, jadi dia tuh lingkungan makro tuh kan besar. Misalnya seperti ekonomi, kemudian culture itu. Nah, kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis digital, yaitu ada faktor makro. Yang pertama, di dalam faktornya makro ini yang pertama ada sosial. Nah, sosial ini tuh mempengaruhi organisasi yang kita punya atau masih di dalam lingkup kecil. Nah, kemudian ada legal, ethical, and tax. Nah, tax itu merupakan pajak, yang mana di faktor ini mempengaruhi para customer atau pelanggan kita. Kemudian di sini ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini mempengaruhi para supplier kita, yaitu para pemasok barang-barang kita yang masuk ke dalam kita untuk kita olah lagi. Nah, kemudian ada political. Nah, political ini tuh mempengaruhi kompetitor yang biasanya berkaitan dengan kewenangan seseorang tertentu. Kemudian di sini ada technological, yaitu mempengaruhi intermediaries, orang-orang yang berada di sebuah arahan dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir itu ada kompetitif atau culture. Nah, itu mempengaruhi keseluruhan yang ada di dalam organisasi kita.
Nah, faktor-faktor makro ini biasa disingkat yaitu SLAP. SLAPTC atau sosial, legal, etnik, sosial, legal, ekonomi, politikal, teknologikal, dan juga kompetitif atau culture. Yaitu ada 6 item. Nah, kemudian di sini ada social factor. Nah, dalam social factor ini di setiap negara tuh memiliki orang-orang dengan sikap dan pendapat yang berbeda-beda. Yaitu mereka tuh dapat mempengaruhi ide, kemudian produk ataupun jasa, dan juga komunikasi. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen kunci yang meliputi social factor ini. Yang pertama yaitu ada culture. Culture itu adalah budaya. Kemudian yang kedua ada demografi atau misalnya itu umur dan juga gender atau jenis kelamin. Kemudian di sini ada social life, kehidupan sosial. Kemudian di sini ada domestic structure dan juga ada religion. Religion itu adalah agama. Nah, faktor-faktor yang udah saya sebutin tadi itu, dia itu bisa mempengaruhi customer buying behavior atau kebiasaan. Nah, faktor-faktor dari social factor ini tuh bisa mempengaruhi buying behavior atau perilaku konsumen karena penggunaan internet sesuai dengan digital bisnis ini. Kemudian di sini ada legal and ethnic factor. Nah, legal ini apa sih? Legal itu adalah hukum. Legal ini berkaitan dengan peraturan yang bersifat baku. Legal atau hukum ini peraturan yang tidak dapat dirubah. Contohnya, nah di sini ada contohnya. Yaitu Kanada. Di negara Kanada, Spotify saat meluncurkan atau launching di Kanada ini terkena masalah. Karena kenapa? Spotify ini merupakan aplikasi musik, bukan hanya penyanyi aslinya saja yang yang bisa kita dengar di Spotify itu, tetapi juga ada banyak cover-cover yang royalti orang-orang yang dengar di Spotify, orang-orang cover itu tidak masuk ke dalam penyanyi aslinya. Nah, di negara Kanada ini mereka tuh menjunjung tinggi aturan copyright-nya. Nah, di sini ada beberapa faktor yaitu yang pertama ada pelindungan data pribadi. Karena di Kanada itu sangat menjunjung tinggi data. Mereka tuh sangat-sangat privacy banget gitu loh. Nah, kemudian di sini ada disability and discrimination law. Kemudian ada brand and treatment protective. Kemudian ada intellectual property right, dan yang terakhir ada contract law. Kemudian di sini ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini berkaitan dengan elemen-elemen ekonomi. Yang pertama di sini ada market growth atau pertumbuhan pasar, yang artinya jika kita ingin masuk dalam suatu bisnis, kita harus lihat dulu pertumbuhan pasarnya seperti apa. Misalnya kita akan ekspansi ke China, kita harus lihat dulu mereka tuh butuh atau enggak. Kemudian dan
Employment itu berkaitan dengan para karyawan. Setelah itu ada inflation rate. Inflation rate itu merupakan inflasi yang berkaitan dengan harga barang yang turun ataupun naik. Misalnya, inflasi ini terjadi pada saat Lebaran. Lebaran itu permintaan banyak, tetapi barangnya kurang gitu. Nah, kemudian di sini ada interest rates. Interest rates itu merupakan suku bunga. Suku bunga Indonesia ditentukan oleh Bank Indonesia. Biasanya mereka yang memberitahu tentang suku bunga. Kemudian di sini ada monetary atau fiscal policy, dan yang terakhir ada foreign exchange rates, yaitu dia tuh berkaitan dengan naiknya dolar. Nah, contoh dari ekonomi faktor ini dari sudut pandang e-commerce adalah bidang harga yang dinamis. Nah, di sini situs e-commerce transaksional menggunakan algoritma untuk mengubah harga produk ataupun layanannya. Nah, berdasarkan kondisi pasar yang berbeda, seperti misalnya harga pesaing, kemudian penawaran dan permintaan, kemudian kebijakan belanja, waktu, lokasi, dan sistem operasi. Kemudian di sini ada political factor. Nah, dalam suatu organisasi, kita harus mempertimbangkan situasi politik dari suatu negara ataupun dunia. Nah, apa aja sih area yang kita pertimbangkan dalam dunia politik ini? Jadi yang pertama ada government atau leadership atau pemerintah. Kemudian yang kedua ada policy atau peraturan. Yang ketiga ada tax law. Tax law itu merupakan peraturan pajak. Yang keempat ada internet government ataupun peraturan internal. Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu ada beberapa negara yang tidak ramah terhadap aplikasi-aplikasi yang ada. Misalnya seperti di China itu mereka memblokir YouTube dan juga WhatsApp. Jadi orang-orang China itu menggunakan WeChat untuk mereka chatting, tidak menggunakan WhatsApp. Jadi di negara sana tuh tidak bisa memasarkan WhatsApp karena mereka diblokir. Thank you for watching in this learning video. I hope the information we provide is helpful and enhance your understanding of key issue in the digital environment. Don't forget to subscribe and stay tuned for our upcoming video. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.